Semangat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam permasalahan bagaimana mengatasi anak yang sulit diatur. Biasanya para ibu bapak guru sering menemui siswa yang sulit diatur di sekolah. Nah, kita mulai saja. Apa itu kenakalan murid? Perbuatan murid yang melanggar norma dan aturan hukum yang menimbulkan konflik di lingkungan sekolah, atau konflik yang terjadi karena adanya dua kepentingan yang berbeda, yaitu kepentingan murid dan kepentingan guru, itu bisa menyebabkan seorang anak sulit diatur. Nah, ketika konflik antar pribadi semakin tajam dan terjadi benturan, maka label kenakalan disematkan kepada murid. Mengapa guru menghukum murid? Nah, inilah pengakuan guru berdasarkan penelitian. Katanya murid tidak disiplin, malas belajar, menunda-nunda tugas, sering membolos, suka merokok di dalam sekolah, mengobrol saat pelajaran, dan sebagainya. Lalu apa kata murid tentang gurunya sehingga mereka berbuat di luar norma atau sukar diatur? Inilah jawaban siswa. Siswa mengeluhkan perilaku guru karena guru tidak punya perhatian, pilih kasih, tidak kompeten mengajar, terlalu menuntut, terlalu kaku, terlalu keras, terlalu disiplin berlebihan, selalu bersikap sinis, suka marah-marah, bahkan membawa masalah pribadi ke sekolah, dan lain-lain. Itu yang menyebabkan siswa menjadi sulit diatur. Nah, apakah guru pernah mendiagnosa penyebab konflik antar pribadi? Kita lihat satu persatu. Pernahkah guru mendiagnosa aspek perkembangan siswa? Misalnya perkembangan kesehatannya, kecerdasannya, temperamennya, motivasi belajarnya, emosinya, faktor sosial ekonomi keluarga, kemudian bagaimana nilai moral serta budayanya. Itu sebetulnya harus kita diagnosa. Mengapa siswa berbuat nakal? Nah, pernahkah juga guru mendiagnosa masalah kesulitan belajar? Kata karakteristik kesulitan belajar adalah adakah pernah gagal beberapa kali, misalnya hambatan fisik karena minat belajar yang kurang, kecemasan yang samar-samar, perilaku yang berubah-ubah, kemudian tipe kebutuhan guru yang tidak diharapkan oleh siswa. Pernahkah guru mendiagnosa seperti itu? Sebaiknya lakukanlah diagnosa bagi Bapak Ibu guru supaya mengetahui permasalahan kenapa siswa menjadi nakal. Ada beberapa cara untuk mengatasi kenakalan siswa. Yang pertama adalah mendengar aktif. Maksudnya bahwa ketika siswa diajak bicara oleh kita, ketika kita ingin mengetahui apa permasalahan siswa sehingga mereka menjadi nakal, maka kita harus menjadi seorang pendengar yang aktif. Artinya, kita betul-betul menggunakan mata hati kita secara baik. Lihat pandangan matanya, lihat mimik wajahnya, lihat
bahasa tubuhnya, lihat kejujuran berbicaranya. Karena dari salahnya kita akan mengetahui apa permasalahan yang terjadi pada diri siswa sehingga mereka berbuat nakal. Yang kedua, pastikan pesan guru efektif. Artinya, bagaimana indikator pesan guru yang efektif? Yaitu, murid harus dapat menangkap apa yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, pesan guru harus mengandung pengaruh yang konkret yang dapat merangsang murid untuk mengubah tingkah lakunya. Yang ketiga, pesan guru disampaikan secara asertif. Dengan kata lain, guru mampu menyampaikan maksud dan perasaan-perasaannya kepada murid tanpa menyinggung atau melukai perasaan muridnya. Cara mengatasi kenakalan murid yang ketiga, dicoba dengan menyelesaikan konflik secara konstruktif, seperti respect, yaitu sikap menerima dengan menghargai pihak siswa. Berikutnya, mencari titik temu. Carilah titik temunya, bukan melebarkan jurang perbedaan antara guru dan siswa. Berikutnya, menghindari tindakan-tindakan yang merendahkan derajat pihak lain, seperti memaki, menyakiti secara fisik. Hal tersebut bukan hal yang baik, maka harus hindari hal-hal tersebut. Berikutnya, menghindari jangan sampai ada pihak lain yang merasa dipermalukan. Misalnya, kita memarahi siswa di depan umum. Nah, itu akan membuat mereka malu. Sehingga dengan perasaan malu tersebut, bukannya lebih baik, maka siswa akan bertambah nakal. Cara yang terakhir adalah mencoba menerima dan memberi feedback atau umpan balik. Ketika kita menyampaikan sesuatu, ungkapkan secara jujur. Jangan sampai ada suatu hal yang disembunyikan atau siasat untuk maksud lain. Kemudian, feedback diberikan secara deskriptif, terurai sehingga tergambar jelas. Hindari feedback yang bernada penilaian. Kemudian, ditujukan pada tingkah laku yang ingin diubah, bukan pada individunya. Selanjutnya bisa juga bersifat khusus, artinya kata tidak disiplin harus dipersempit menjadi misalnya terlambat datang, mengganggu teman, tidak mengerjakan proyek, dan lain-lain. Jangan sampai mengatakan hal-hal yang bisa menyakiti perasaan siswa. Nah, mudah-mudahan keempat cara yang saya sampaikan tadi bisa mengatasi bagaimana mengatasi kenakalan siswa atau mengatasi siswa yang sulit diatur. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam permasalahan dan solusi yang lain. Terima kasih.